Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atbahi ila yaumidin, amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, zat yang telah memberikan anugerah yang luas kepada kita, sehingga kita masih bisa berkhidmat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan melaksanakan puasa Ramadan di 1442 Hijriah ini. Semoga puasa kita hari ini Allah menerimanya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang atau ketika al-fakir dinasehati oleh guru-guru al-fakir mengabaikan nasihat-nasihat itu, berarti al-fakir termasuk orang yang keras hati. Ketika ada santri yang dinasihati oleh kiainya, oleh habibnya, oleh gurunya, oleh ustaznya, maka santri tersebut adalah santri yang mantangul, kata orang Kuningan. Tapi sebetulnya santri itu adalah hatinya keras. Bahkan kerasnya hati itu bisa sampai membatu. Artinya untuk dipecahkan sikap sifat yang seperti itu harus dipukul dengan martil, harus dipukul dengan musibah, harus dipukul dengan bala, harus dipukul dengan kesulitan-kesulitan, sehingga hati itu jadi lunak dan lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijaratu au asad fasaw qaswatan wa inna minal hijarati lima yatafjaru minhul anhar. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Bahwa ada hati seseorang itu yang Allah ciptakan keras, bahkan lebih keras daripada batu. Entah seperti apa kerasnya, hanya Allah yang tahu, dan kita hanya bisa merasakan efek daripada hati yang keras dan lebih keras daripada batu itu. Padahal di antara batu-batu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika hati ini keras, membatu, maka tidak akan ada celah nasihat pun yang masuk, tidak ada hidayah atau taufik pun yang masuk ke dalamnya. Tapi kata Allah, batu pun ada yang bolong sehingga air memancar dari batu tersebut. Tapi mudah-mudahan apa yang Allah gambarkan itu menjadi wasilah batu yang ada di hati kita. Bukan batu hati, maksudnya hati yang membatu itu ada secercah lubang untuk diberi air dan mengeluarkan air, mengeluarkan manfaat dan bisa diberi nasihat. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus selalu berlindung kepada Allah. Mari kita berlindung kepada Allah untuk bisa dijadikan hati kita hati yang tidak keras, hati yang lunak, hati yang mudah menerima nasihat, hati yang mudah menerima kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh orang lain, apapun profesi atau apapun orangnya, siapapun orangnya. Yang penting datangnya kebaikan menuju kepada Allah. Nasihat itu menuju kecintaan kepada baginda Rasul, kita terima nasihat itu. Kata Ibnul Qayyim, al-qalbul maitun qasiun kasajaratil yabisah la yaslihani illa nar. Hati seorang yang telah kering dan membatu. Bahwa hati itu juga kering, artinya hati itu sudah tidak terbasahi dan tidak ada harapan untuk hidup hati itu. Bukan berarti hati tidak berdarah, tidak ada darahnya, karena 120 hari itu akan berganti darah yang ke hati. Sirkulasi terus-menerus secara biologis. Tapi ada hati yang kering dan membatu,
ia bagaikan pohon yang meranggas dan mati. Keduanya hanya pantas dilalap api. Pohon jati meranggas pada musim meranggas, tapi ada pohon yang selalu meranggas, dan pohon itu meranggas tanpa ada perubahan untuk menjadi tidak meranggas, untuk menjadi pohon yang subur. Kalau pohon jati ada kesempatan dia untuk subur kembali, tapi pohon ini adalah pohon yang mati, yang sudah meranggas, yang sudah kering. Tidak ada manfaatnya pohon tersebut kecuali dijadikan suluh, dijadikan kayu bakar, kita bakar dengan api. Pun hati manusia seperti itu. Ketika hati itu sudah membatu, bahkan meranggas, hati itu hanya cocok disampaikan hati tersebut berserta jasad-jasadnya, berserta ruh-ruhnya ke dalam api neraka. Setelah di dalam api neraka, maka akan kembali bersih itu hati asal sudah mengucap passwordnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan menjadi bersih dan hati akan menjadi lunak. Bersihlah ruh dan jasad orang tersebut, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di emperan, karena terakhir kapling sudah penuh emperan, alhamdulillah daripada tidak masuk sama sekali. Di emperan pun jadilah. Emper surga lebih baik daripada dunia ini, lebih bagus daripada dunia ini. Sudah di emperan, bidadarinya pun sisa. Tapi tidak apa-apa, bahwa bidadari itu lebih cantik daripada manusia yang ada di bumi ini. Tapi ingat, kita akan lebih memilih istri kita daripada bidadari di surga nanti. Mengapa? Karena istri kita jauh lebih cantik, lebih bahenol nerkom daripada bidadari. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita berbicara tentang kenikmatan surga, ngeplay sudah terbayang, aduh nikmatnya surga. Tapi jangan dulu hadirin, karena kalau mau masuk surga syaratnya mati dulu. Al-Fakir belum mau, hadirin saja duluan ya. Al-Fakir masih belum monetisasi nih YouTube, jadi monet dulu. Banyak dulu tugas-tugas Al-Fakir yang belum selesai, jadi hadirin dulu yang sudah selesai tugas di dunia ini. Dilanjut oleh Ibnul Qayyim, idza tala alaika waqtul bala mal istimrarika bidu'a fa'lam anna Allah la yurid ijabatan da'wataka faqatun bal yuridu ayyutika fawaqaha ataya lam yatlabha anta. Kata Ibnul Qayyim, apabila musibah yang engkau dapatkan panjang sekali, masalah musibah berkepanjangan, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah tidak saja hendak menjawab doa-doamu, tapi Allah hendak memberimu karunia lain yang bahkan engkau tak memintanya. Allahu Jalla Jalaluhu, Allahu Akbar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita musibah, apa yang kita inginkan Allah tidak memberinya. Doa kita serasa tidak dikabul, padahal Allah sudah menyiapkan masa yang indah, waktu yang indah. Allah akan memberikan yang terindah buat hambanya yang diperindah. Maka tetap optimis, tetap husnuzon bahwa kita akan menjadi indah dengan musibah itu, dengan doa-doa itu. Jangan mengeluh dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Berdoa, berdoa pun belum cukup. Kalau kita hanya berdoa, selepas itu tidak berdoa lagi, maka husnuzon kepada Allah bahwa doa kita itu akan ditukar dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik daripada itu. Mudah-mudahan hati yang membatu, hati yang keras dan membatu, Allah menjadi lunakan. Apa yang kita rasakan, kadang kita susah menerima nasihat orang lain, mudah-mudahan Allah lunakan hati kita, bersihkan hati kita, dan bisa memancarkan air sehingga hati kita menjadi hati yang baik. Allah mudah-mudahan menerima puasa kita yang ke-21 di Ramadan 1442 Hijriah ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Ramadan 21 ini Allah
melimpahkan anugerah yang luar biasa kepada kita. Jangan lupa sebelum berbuka, jangan lupa berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtatu birahmatika ya arhamar rahimin. Selepas adzan maghrib, jangan sebelum adzan maghrib Allahumma lakasumtu, batal puasanya ya. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.